Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nama tilam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Para alim ulama, tokoh masyarakat, guru-guru agama, dan tetua kampung yang nun hormati, wabil khusus panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Masjid Al-Ansar, Bapak Ibu hadirin hadirat serta anak-anakku sekalian, grup salawat, apa namanya? Grup salawat di kampung inilah namanya. Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan menjadi anak soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini dua rangkaian acara haul dan peringatan Isra Mi'raj. Kita semua yang hadir di sini semua berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena membaca dan mengingat-ingat riwayat orang soleh atau para wali Allah Ta'ala, tanzilur rahmat, mewajibkan turunnya pertolongan Allah, yaitu rahmat. Jadi oleh karena itu kita berharap kepada Allah dengan rahmat yang diturunkan pada hari ini, kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan lahir dan batin, dikabulkan segala hajat, dilimpahkan rezeki yang luas dan berkah, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dan mati kita membawa iman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang membaca manaqib dan memberikan haul para wali Allah taala, yang pertama diampuni oleh Allah taala dosanya. Jadi kita di sini semua insyaallah diampuni oleh Allah taala dosa-dosanya. Yang kedua, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Maka oleh karena itu sebelum ulun meneruskan sedikit manaqib wali Allah Syekhuna Abah Guru sekumpul, marilah kita sama berniat dan berhajat memohon kepada Allah. Masing-masing permohonan apa silahkan di dalam hati, apa saja silahkan, karena jikalau seseorang tanzilur rahmat, diberikan pertolongan inda dzikra aulia, karena apabila membaca dan mendengarkan riwayat para nabi, mendengarkan riwayat para wali Allah Ta'ala, maka akan dikabulkan hajatnya. Sungguh sayang jikalau malam ini kita tidak berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, dibarakati awliya Allah Ta'ala, Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dikabulkan segala hajatnya. Dan yang ketiga, diturunkan, ini apa ya? Enggak apa-apa kesana.
Yang ketiga, ditambah-tambah imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita yang hadir pada saat ini insya Allah akan bertambah-tambah iman kita. Besok, lusa, dan seterusnya kita akan lebih kuat ibadah kepada Allah dan akan selalu istiqamah di dalam Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bicara masalah wali Allah ta'ala, kita tidak akan meragukan lagi, kita tidak akan sedikit pun syak, zan dan waham, karena kita tahu setelah Nabi dan Rasul tidak diturunkan lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hadiah kita berupa wali-walinya. Allah berikan hadiah kepada kita berupa para alim ulama di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kita semua sebagai orang awam diterangi oleh karomah dan kelebihan para wali-wali Allah ta'ala. Salah satunya wali Allah ta'ala yang kita hauli pada malam hari ini, Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang sering disebut dengan Abah Guru Sekumpul. Terus terang, ulun sendiri memang hidup sezaman atau di zaman beliau, dan terus terang tidak melebih-lebihkan, pernah dan sempat belajar bersama beliau. Kata orang, ujar orang, memang afdal membaca manaqib orang yang pernah mengenal dengan beliau, sehingga paling tidak tindak tanduk, tabiat, kelakuan dan tutur kata beliau, kita-kita yang semasa hidup dengan beliau pernah melihat, mendengar langsung tabiat tata kehidupan beliau. Wali sama dengan kita, manusia biasa, tapi diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan sehingga martabat beliau tinggi dan diberikan karomat, sehingga dengan karomat tersebut memberikan manfaat kepada orang yang di sekeliling beliau. Kemudian kita akan memperingati Isra dan Mi'raj. Jadi sedikit manaqib ini memang hanya pembukaan saja untuk melengkapi pembacaan haul tadi, karena kita tahu bahwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diperingati tiap tahun sebagai seremonial. Namun di balik seremonial ini terkandung banyak sekali hikmah-hikmah yang wajib kita ambil dan kita pelajari sampai akhir hayat kita. Kalau dilihat yang hadir pada malam hari ini luar biasa sekali, khususnya jamaah yang di belakang yang tidak melihat langsung dengan kita di sini. Mudah-mudahan bisa mendengar jelas, melihat jelas kita yang ada di sini. Di sini yang di muka ini adalah pemuda yang gagah-gagah, ganteng-ganteng sebelah kanan, sorot. Yang sebelah kiri agak sedikit tua-tuaan. Jadi kalau hendak nyaman dipandang lihat di sebelah kanan, kalau hendak ya sedang-sedang saja sebelah kiri, gitu kira-kira. Karena sudah beberapa kali ulun kesini, alhamdulillah ulun datang bukan sebagai tamu tapi sebagai saudara, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai kuitan, sebagai kemanakan ataupun sebagai sepupu. Jadi ulun kada segan-segan lagi jikalau menyampaikan sesuatu lawan pian berataan. Jadi pertama-tama yang ulun tidak segan memohon pada malam hari ini, minta sound yang di situ hadapkan sedikit jadi kau bisa mendengar. Hari ini suara ulun agak ada sound sedikit di sini kan, ya. Ada sound di sini, hadap sini sedikit deh, ya. Ya, ada. Jadi tadi kita telah mendengarkan maulid, kemudian mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan tahlil. Sebelum melangkah pembicaraan yang lanjut, mohon maaf, pembacaan maulid Al-Habsyi ini luar biasa. Pembacaan maulid Al-Habsyi ini luar biasa. Hanya orang-orang yang diberi mahabbah kepada Rasul saja yang menyukai pembacaan maulid ini. Jikalau ada di antara kita yang hadir di sini semua tidak suka dengan pembacaan maulid Al-Habsyi atau Dibai atau Al-Barjanji atau Burda dan seterusnya, berarti ada bermasalah iman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dikoreksi kita semua. Kita tidak ingin ada masalah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Habib Ali Al-Habsyi, pengarang daripada Simtud Durar ini, mengatakan jika ada yang tidak senang atau benci orang membaca maulid Simtud Durar atau pembacaan salawat lainnya, matinya tidak akan membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu hadirin yang hadir di sini semua, ulun sampaikan, bahkan ulun wasiatkan lawan pian berataan, senang-senangilah membaca salawat, suka-sukailah membaca salawat, karena dengan salawat salah satu cara kita untuk dapat menyelamatkan nanti kita di hari kiamat. Jadi sekali lagi, jika ada yang tidak suka dengan pembacaan maulid atau pembacaan syair-syair salawat Rasul, berarti ada bermasalah dengan syahadat yang keduanya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pembacaan maulid adi telah sempurna, cuman perlu ulun ingatkan lagi lawan pian berataan sebagai ading-ading ulun, karena sebagaimana yang telah dijazahkan oleh guru-guru kita terdahulu, jika membaca maulid tadi lebih komplit, lebih bagus, tapi sudah komplit. Jadi jika nanti membaca maulid yang hendak singkat-singkatnya boleh saja, tapi jangan dilupakan rawi-rawi yang penting yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana Habib Ali, pengarang daripada Simtud Durar ini, mengatakan ada rawi yang tidak boleh ditinggalkan, sebab dari rawi itu akan menurunkan atau mengabulkan segala hajat kita dan akan menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama laqad ja'akum, yang kedua alhamdulillahil qawi sultanuh, yang ketiga tajal haqqu, yang keempat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul, dan seterusnya. Kemudian wahina baraza, kemudian fahina qaraba awad'adha. Kemudian yang terakhir walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam. Itu rawi yang tidak boleh ditinggalkan. Ini khusus pesan kepada ading-adingku yang menjadi pembawa maulid Al-Habsyi, supaya itu diingat. Kalaupun anak bercepat, baca itu. Jikalau itu dibaca, yang penting hajat qabul. Seperti daripada perkataan Habib Ali Al-Habsyi sendiri. Ini pesan untuk jamaah pembacaan salawat Al-Habsyi. Itu yang sangat penting sekali yang mau sampaikan sebagai ilmu kita semua, karena sebagaimana pemegang daripada ijazah maulid Al-Habsyi perlu sampaikan lawan pian berkata. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk Ustaz Tasahlan nanti ada pesannya khusus. Entar semua ada pesan khusus nantinya. Malam hari ini kita berkumpul kepada Allah, malam hari ini kita berkumpul agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di hari kiamat di dalam surga. Diberkati aulia Allah Ta'ala guru sekumpul, diberkati syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Tidak lain tidak bukan kita ingin mengetahui lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan hikmah Isra dan Mi'raj. Meskipun semua yang hadir di sini pasti sudah mengetahui cerita inti dari Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut banyak cerita, banyak kisah yang perlu dieksplor, yang perlu dimaknai dengan benar, sehingga hidup jalan kita antara Isra dan Mi'raj kita ada makna, ada kelakuan yang bersumber dari kebenaran hakiki, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa ulun katakan demikian? Isra itu perjalanan di bumi, Mi'raj perjalanan di langit. Karena kita juga akan mengalami sedemikian. Paling tidak gambaran peringatan Isra Mi'raj adalah takwil perjalanan kehidupan kita sekarang. Baik yang akan kita kerjakan, niscaya baik yang akan kita dapati di sana. Buruk yang kita kerjakan di dunia, maka buruk pula yang akan kita dapatkan kelak di hari kiamat. Karena itu baik-baiklah, bagus-baguslah berkehidupan di dunia dalam perjalanan Isra kita sampai pada batas waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala buat menjemput kita. Dan ketika kita Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mampu mengucapkan dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Namun cerita tentang Isra dan Mi'raj ini banyak sekali kembang-kembangnya, atau berbagai perbedaan penyampaian dari kiai, para habaib dan ustaz.
Tapi ulun malam ini akan menyampaikan dengan versi ulun sendiri, dengan cara dan gaya ulun sendiri. Karena kita semua yang hadir di sini bertekad dan berkeinginan hadir pasti ingin mendengarkan yang terbaik, mendapatkan yang terbaik, hikmah yang terbaik. Bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya mendapatkan pahala yang begitu besar, tapi mendapatkan mutiara hikmah ilmu yang kita bawa pulang, yang insya Allah kita dapat laksanakan dalam keseharian kita. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makna yang pertama dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah di mana setiap orang, termasuk Rasulullah SAW sendiri, pasti menemukan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditarik mundur, Rasulullah bertubi-tubi diturunkan ujian oleh Allah sehingga dihimungkan, digembirakan, disukakan Allah dengan dijalankan beliau pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dan Mi'raj menemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muasalnya karena Allah ingin menghibur Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW dihibur? Ya karena Rasulullah dalam keadaan bersedih ditimpa musibah. Setiap kita pasti menemukan atau pernah mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, apabila Allah memberikan sesuatu yang tidak nyaman, itu namanya ujian. Bagi orang yang tidak beriman, ditimpakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi itu adalah bala atau laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir di sini semua tiap hari menemukan sebuah ujian. Hanya saja kita tidak pernah memaknai ujian itu adalah peningkatan iman atau peningkatan martabat kita di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata tersepak batu pun kemudian berdarah batis kita, itu ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kita maknai. Alhamdulillah, ternyata tersepak batu itu nangka ini sakitnya, itu dimaknai sedemikian. Andai kata aku kada tersepak batu, aku kada merasai sakitnya nangka ini, pantas saya kawanku semalam tersepak batu sampai pingsan, aku warahakan sekalinya nangka ini nyamannya tersepak batu, nangka itu memaknainya. Orang itu kalau kada dicubit, ini kada tahu sakitnya kayak apa dicubit. Ini tak tuju mencubit orang atau menampar orang. Kalau ini kada ditampar, ini kada tahu rasa sakit ditampar. Kehidupan harus timbal balik. Kehidupan harus ada take and give, memberi dan menerima. Kalau tidak ada kilas balik dan memberi dan menerima, maka kita semua tidak akan mampu memaknai pemberian Allah, apakah itu nikmat, apakah itu ujian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di belakang, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik. Ini sengaja untuk serius dulu, nanti di pertengahan kita bisa santai-santai sambil makan, silakan saja. Karena kita sekarang ini menghadapi waktu-waktu di mana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa akhir zaman isinya cuma fitnah dajjal. Khawatirnya kita keluarga yang di sini tidak mampu memaknai waktu-waktu sekarang. Setiap pemberian Allah itu ujian, baik itu harta, baik itu tahta maupun jabatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, itu adalah ujian bagi iman kita semua. Tadi ku dengar pembawa acara ada anggota dewan yang hadir di sini. Mana anggota dewan? Anggota dewan. Anggota dewan adalah jabatan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada beliau. Ini ujian bagi pian. Kanda anggota dewan, ujian bagi pian. Bagaimana mampu menjalankan amanah itu dengan baik sehingga nanti kelak di akhirat tidak berat mempertanggungjawabkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa seandainya mereka tahu bahwa jabatan yang dikejar mereka itu akan membuat berat nanti hitungan kelak di hari kiamat, pasti dia tidak akan pernah mau mengambil jabatan itu. Pasti dia tidak akan pernah mau mengambil jabatan itu. Kenapa? Di pundaknya terdapat amanah yang begitu besar. Kalau dapil satu mendapatkan 10.000 suara, maka 10.000 jiwa akan dipertanggungjawabkannya di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemaslahatan-kemaslahatannya pun harus dipertanggungjawabkannya di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun apabila sudah masuk surga, berdahulu. Pun apabila masuk neraka, hati-hati, dahulu juga masuk neraka.
Mun sampai hari ini anggota dewan hadir masih kita tahun kena kada tuntung, jangan diundang lagi. Terus terang aja deh. Iya, kalau anggota dewan itu nak pikirkan masjid kita nu kada tuntung berapa tahun sudah Ustaz? 2 tahun, 3 tahun tuntung lah. Itu ada anggota dewan. Wan perlu kita sumpah anggota dewan hari ini. Mengkali kita sandera jangan bulat sampai subuh. Akor. Masya Allah. Amanah, ujian, jabatan, harta, tahta itu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Sandi punya istri, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa amanah anak dan istri. Siapa yang tidak mampu mengemban amanah tersebut, kelak di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mendengar bahwa termasuk keluarga, anak dan istri adalah nanti yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun apabila anak istri salah, maka Ustaz Sandi akan mempertanggungjawabkannya di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat tanggung jawabnya, sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu, kalau memikir sedemikian beratnya, kira-kira Ustaz Sandi kedah pun berbini 2. Kenapa? Berat. Bini saya pun masuk neraka, ingin masuk surga, akan keluar dia dari surga, akan masuk ke neraka. Belum lagi bini yang kedua. Jadi oleh karena itu, menanggung dan membawa amanah di pundak kita itu sungguh luar biasa. Tapi pada hakikatnya, apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah ujian, dan tujuannya adalah meningkatkan iman kita dan martabat kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan anggap tidak pernah dapat ujian. Setiap hari mendapatkan ujian daripada Allah. Pernah mendengar kalimat ini bahwa wali-wali Allah Ta'ala tersebut adalah orang yang menyandang semua bala-bala di kampungnya. Wali-wali Allah Ta'ala tersebut adalah makhluk yang menyandang daripada bala-bala yang diturunkan Allah di kampung itu. Andai kata di kampung Telangkah ini tidak ada wali Allah Ta'ala, niscaya tiap minggu dan tiap hari diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata tidak ada wali Allah Ta'ala di dalamnya, karena ada wali Allah Ta'ala di dalamnya, sehingga desa Telangkah ini aman, tentram, damai, dilindungi oleh rahmat Allah Ta'ala berkat tengah malam doanya wali-wali Allah Ta'ala tersebut. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, oleh karena itu, jikalau kita tahu orang itu adalah wali Allah ataupun kita tidak tahu itu oleh Allah Ta'ala, kita harus tahu bahwa kedamaian kita, ketenangan kita itu bahagian daripada doa wali-wali Allah Ta'ala. Jangan artikan wali Allah Ta'ala tersebut tiadalah mendapatkan ujian. Setiap hari Al-Alim, Al-Alamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sampai pada detik-detik terakhir masih cuci darah 2 kali seminggu. Artinya ujian penyakit yang dikatakan orang tersebut bahwa kan sidin wali bisa minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diangkat daripada penyakitnya, tidak seperti itu wali Allah Ta'ala. Karena wali Allah Ta'ala tersebut memang menyandang dari semua bala-bala yang diturunkan supaya masyarakat itu mendapatkan kedamaian. 2 kali seminggu cuci darah, bahkan sampai akhir-akhirnya bisa 3 kali dan seterusnya, sampai akhirnya tidak mampu lagi. Bayangkan penyakit yang begitu besar, tapi tetap beliau konsisten untuk mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berdatangan mendoakan beliau, andai kata sidin berdoa semangat, insya Allah lebih kabul dari kita. Ada satu ketika di mana pada masa itu musim kemarau, di daerah Sekumpul, khususnya daerah komplek beliau, semua lagi kepanasan dan seterusnya. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah agar diberikan ketenangan dari situasi kemarau ini. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kompleks Sekumpul itu dihujani hujan es sehingga adem dinginlah pada masa itu. Itu salah satu karamat dari guru Sekumpul. Wali Allah Ta'ala saja mendapatkan ujian, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja mendapatkan ujian, apalagi kita yang hadir di sini semua. Jangan harap lepas daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam ujian Allah Ta'ala ada kebesaran, ada kekuasaan, ada kemuliaan, dan ada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang lolos, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Siapa yang tidak lolos,
dia akan mendapatkan kehinaan. Siapa-siapa orang yang tidak lolos ketika mendapatkan ujian? Mereka yang mengeluh, mereka yang berputus asa, mereka yang menghardik Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka mensekutukan Allah atau mensyirikkan Allah. Mereka inilah orang-orang yang dihinakan Allah kelak di hari kiamat. Mereka yang berputus asa. Apa yang diputus asai di dunia ini? Tidak ada yang perlu diputus asai di dunia ini. Allah sudah menyiapkan segala-galanya bagi kita semua. Dari alam rahim sampai maut kita, Allah sudah sediakan apa yang kita perlukan di dunia ini. Dari umur, dari rezeki, dari jodoh, dari langkah, sampai tarikan nafas kita, Allah telah siapkan semuanya. Tidak ada yang tidak Allah lengkapi di alam semesta ini. Hanya saja karena kurang iman kita, kurang memahami bahwa Allah memberikan sesuatu itu ingin menguji iman kita, lalu kita mengatakan bahwa ini adalah kurang serta kurang. Kalau dipikir yang namanya hidup ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna bagi makhluk, tapi kalau Allah telah menciptakan alam semesta telah sempurna. Cuma kita saja merasa kurang. Sifat senantiasa merasa kurang inilah disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka termasuk golongan orang-orang yang rakus. Fikir saja, apa sih yang kurang dari diri kita? Allah ciptakan dua tangan, Allah ciptakan dua mata, Allah berikan dua telinga, Allah berikan nafas dan hidung, Allah berikan mulut serta berkalam, Allah berikan kaki bisa berjalan, Allah berikan khatar hati sehingga berkata tersirat semua yang kita inginkan. Tidak ada yang kurang. Hanya saja kita selalu merasa kurang. Ini juga adalah bagian dari ujian iman kita semua, yang perlu kita atasi, yang perlu kita waspadai. Jangan sampai membuat kita menjadi orang yang fala mumsikalah, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ulun sampaikan awal dari pembicaraan ulun seperti ini? Karena sekali lagi, masa-masa yang kita hadapi sekarang ini adalah masa-masa akhir zaman, sudah dekat hari kiamat. Sehingga waktu-waktu yang kita jalani ini penuh dengan fitnah. Masih Dajjal, anak tangan kaki Dajjal telah tersebar di alam semesta ini, sehingga selisih saja iman kita akan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selisih saja pandangan kita akan menjadi riya, ujub, sum'ah dan takabur. Paling tidak menjadi fitnah bagi diri kita. Kita ini nak keluar rumah aja, ibu-ibu khususnya itu nah, keluar dari Banturan atau keluar dari pelataran, kada berjilbab umpamanya, Anda tuh sudah menguyak kita, hendak kemana pulang kah hasil atau sapu kena gawian tuh menyalah pulang, padahal sih hendak keluar ke Batam anak daerah. Kita tuh keluar rumah bastilah hendak berusaha, nengaran banyak pikiran, hati galau, lewat rumah tetangga, karena heran lagi tetangga mengiau atau menagur, langsung tetangga pasti mengatakan, ditagur, kada heran-heran, hendak kada baik sakuloga tetangga. Padahal kada ada pikiran kita sedemikian, padahal kita banyak pikiran dan hati kita lagi galau. Lalu tetangga mengiau atau tetangga menagur kita kada terherani. Apakah jadi fitnah? Jadi fitnah. Menggoreng iwak karing aja di rumah, menggoreng iwak karing, padahal kita kada hendak kesangka buruk dengan orang, padahal kita kada hendak mengacari orang. Nengaran iwak karing tahambur sekampungan. Iwak karing bawa, apalagi iwak pajak, setengah tahun di pajak itu nah, kayak apa tamburnya kira-kira tuh? Aku ini kada puas, kada melihat jamaah di belakang kayak apa, karena orangnya lah. Sebujur kada puas, TV-nya kada datang di sini lah. Ibu-ibu, jangan makan nasi bungkus dulu lah, pian. Bo. Nah, ya itu menyahut hidup berarti. Bujur kada menyang iwak karing, iwak pajak, padahal kada menghadapi orang kada nengarah iwak karing kahambur baunya. Lalu tetangga abot, jamantang-mantang beisi iwak pajak lalu menyangap mengacari haja, doakan mudahan katulangan, jadi fitnah sudah. Padahal iwak pajak jadi fitnah. Belum lagi yang lain-lain, semua jadi fitnah. Kehidupan kita di akhir zaman.
Ada abah lawan anak berjalan turun membawa kuda, ujar abah nakai kamajan nakai kam halus kasihan ikam berjalan, ayeuna anak naik berjalan, abah di bawah menguti tali berjalan di tengah orang kerumunan tuh bersuara, bungulnya nang anak tuh di atas, nang abah di bawah, ketulahan anak-anak ketulahan. Kenapa anak di atas berkuda, nang abah mah menarik talinya, bungkulnya perang anak ini ketulahan, nang abahnya kehapunan pulang. Jadi fitnah tidak? Jadi fitnah. Mendengar nangka itu nang abah ini turun nak dan turun nak, daripada jadi sambatan orang turun nikah, abah aja nang sudah di bawah. Akhirnya anak menguti talinya, abah di atas, lewat pulang di kerumunan orang, bujar orang dasar orang tua kada bakal bujur. Anak disuruh menyeret, seorang di atas duduk di kuda, dasar kada bakal sama sekali orang tua deh. Padahal tadi sudah anaknya di atas disambati juga, abahnya di atas disambati juga. Mendengar nangka itu, abah karusa gina kayak kita turun berdua, kita iritin kuda ini berjalan berdua. Irit pulang kuda dia berjalan berdua di tengah kerumunan, dasar ada bakal berdua berenak itu ada kuda tadi ditunggang. Fitnah dajjal begitu. Jadi masa-masanya itu kan kita ini apabila berbaju bagus sama orang, hari-hari baksi sepakan yang dilelek jar bujur kada bu, gincu mahabang, bibir atas habang, bibir di bawah bibiru, calak mata atas bawah, tulis kaning nang kaya jalan tol, siapa pulang di aksi laki, siapa pulang diseret ya. Padahal seorang nggak sama aksi ilaki seorang, kada hendak aksi ilaki orang kira-kira kayak terlebo. Tapi nengaran tetangga apa-apa menjadi fitnah, itulah akhir zaman. Jadi oleh karena itu pintar-pintar pian aja buai lagi mengatur diri. Kalau melihat menarik dari contoh-contoh muslimah-muslimah terdahulu, memang muslimah-muslimah terdahulu itu tidak akan pernah keluar rumah kecuali penting sekali. Salah satu muslimah yang disebut dengan at-tahirat yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah radhiyallahu anha itu tidak pernah keluar rumah, selalu di dalam rumah untuk menghindari fitnah. Sebab perempuan walaupun punya suami keluar rumah akan besar kemungkinan mendapatkan fitnah, dan fitnah itu begitu besar. Kalau fitnah itu benar, kita yang berdosa. Kalau fitnah itu tidak benar, orang yang berdosa. Jadi akhirnya menjadi gamang hati kita. Kita difitnah orang sebenarnya tidak benar, maka orang yang berdosa. Tapi ketika orang memfitnah kita dan difitnahkan benar, kita yang berdosa. Jadi kedua-duanya ini memungkinkan menjadi dosa. Sehingga Siti Khadijah radhiyallahu anha itu hampir tidak pernah keluar rumah. Buka saja hikayatnya. Mbak ke pasar kayak apa? Nang ke pasar batu tukar itulah latihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba aja sampai sekarang di Saudi Arabia itu kan ada berbinaan di pasar ada. Di Saudi Arabia tuh batu tukar sayur, batu tukar iwak segala macam itu nang laki. Tapi nang memasak bini. Model kayak macam anu aja tuh. Apa jar kita wahin itu model biasa aja di pasar wahinan itu. Padahal kalau mengikuti sunnah Nabi, karena datang misalnya warna kayak kita di pasar wahin ini, karena ada. Jadi kalau ingin contoh, kita buka saja hikayat daripada Siti Khadijah. 11 Ramadan akan menjadi haul dan manaqib sidin. Dengarkan para kiai untuk mendengarkan, membacakan manaqib sidin. Ambil contoh Siti Khadijah untuk menghindari fitnah. Begitu juga ibu-ibu yang berada di kampung ini, hindari fitnah sekecil mungkin. Tutup aurat dengan sempurna. Kerjakan yang fardu di rumah saja, karena yang wajib ke masjid adalah laki-laki. Kalaupun tidak penting, jangan ke masjid sekalipun, karena itu sunnah daripada Rasulullah SAW. Maka ya Pak Jam, aku udah tinggal di rumah, takutan kalau diculik orang, kalau datang menculik pianggana awaknya itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sedikit daripada cerita Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi saat Siti Khadijah radhiyallahu anha tersebut tidaklah keluar rumah kecuali penting, itu pun bersama Rasulullah SAW.
Nah, kalau diambil sedikit saja tentang hal ini, pian akan tahu bahwa kebenaran akhir zaman itu adalah fitnah, maka pian wajib berhati-hati. Begitu juga bapak-bapaknya. Kembali kepada pembicara, bahwa Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj kan karena ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hiburannya Rasulullah SAW itu bertemu dengan Allah. Bandingkan dengan kita, hiburan kita kemana? Jawab. Hiburan kita kemana? Ke masjid kah? Ke orkesan kah? Memuah-muah anak-anak ke orkesan bang. Memuah kami ke orkesan siapa deh? Adalah salawat nolah. Hiburan yang paling asyik adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Sahlan kalau umpamanya lagi sedih menghibur, sholat tahajud. Anggota dewan kalau lagi sedih bawa ke Palangkaraya ke rumah Allah. Channel hibur, Runcaramahi sejam. Ibu-ibu kalau sedih biasanya cara menghibur diri bagaimana, Bu? Laki lambat datang, sedih. Ya, laki kulit membawa sedikit duit, sedih. Laki kena obah sedikit, nguntungnya miring, maksudnya sedih. Laki datang bawa parfum, bawa minyak haram yang lain pada di rumah, sedih. Yang paling banyak sedih itu memang jujur kita mengatakan adalah kebinian. Baperan itu kebinian. Jujur kan? Ada kau baksi sedikit laki nak ke masjid, biasa ada kain hipang. Kenapa tapi hanyar? Tujuannya nggak pada pakai, biasa nang pindah rapi-rapi diri dipakai. Mau jadi laki sekali pang nah hanyar dipakai kan sunnah hujan buru malam tadi. Bila ke masjid itu baju hanyar, tapi hanyar, kopi hanyar, apalagi minyak haram nang wangi-wangi, apalagi bakai siwak, kokap bersih-bersih. Nang biasa pang bawa umuran kadang kayak itu. Ini lu tadi hanya mendengar namanya ay, jadi akan berubah. Lalu aja baper, cemburunya timbul. Ibu-ibu kalau sedih biasa menghibur diri pakai apa? Kalau Rasulullah SAW menghibur diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedih berhiburnya dengan apa? Kalau kita mencontohi Rasulullah berarti kita harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan kerjakan sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Bukan hanya pian termasuk ulun juga selalu ditimpa dengan ujian. Bisa sedih, bisa suka, bisa duka. Tapi sebaik-baik orang mampu mengembalikan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Tapi kenyataannya sebagai orang awam kita tidak mampu dan bahkan jarang mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kadang naik sekolah seminggu sidin menangis. Kucing mati 3 hari kada sing makanan. Kucing, laki mati. Suka kau sidin nambah laki lagi sekota. Kesedihan kita biasa, tapi jangan sekali-kali melupakan bahwa sebaik-baik orang di dalam kesedihan adalah menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil wudu, kemudian pakai mukena, baju koko, menghadap kiblat, usolli sunnatan tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Kalau tidak tahajud, Allahu Akbar, keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, keluh kesah apa terserah saja keluh kesah. Ya Allah, kenapa hidup ulun begini? Ya Allah, kenapa rezeki ulun begini? Tetangga ulun sudah berdahulu bisa sepeda motor, kenapa ulun kada ya Allah? Ya Allah, kenapa hidup ulun begini? Anak-anak orang tetangga sebelah soleh dan soleha, kenapa anak ulun ini bangal-bangal banan? Ya Allah, laki orang ganteng-ganteng, melihat laki ulun kenapa jadi jangan bangsa itu laki didoakan nih. Biar didoakan tetap enak itu juga. Atau lelaki kenapa melihat bini orang pina manis, melihat bini seorang kayak manis banget ini tak sudah. Takun aja usah salah. Nang paling bungas di telangkah ini siapa? Hah? Bini seorang lah. Coba sampai bini orang. Ya kan teman? Siapa no bansal? Bu. Lelaki yang paling bungas di telangkah siapa, Bu? Pokoknya yang paling bungas
laki seorang kalau kira-kira lah ditangkah lah. Biarpun pendek, bulat, hirang, latat, apalagi ada kumis, kalau kumis ya. Hirang, latat, pendek, bulat, bulaling, berjalan undur, pokoknya paling bungas lagi seorang itu kan. Mohon kepada Allah, ya Allah kenapa begini ya Allah, ya Allah mohon Allah berikan ini ya Allah, mohon berikan ini ya Allah, Allah dalam kesedihan ya Allah, kenapa anak-anak ulun begini ya Allah, kenapa keluarga ulun begini ya Allah, berikan keluarga ulun sakinah, mawaddah warahmah. Berdoa kepada Allah, hibur hati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Isra perjalanan di langit, Isra perjalanan di bumi, Mi'raj perjalanan di langit, tujuannya Allah Subhanahu wa taala ingin membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita sujud dan i'tidal dan ruku masih belum bahagia, berarti ada yang salah dalam iman kita sekarang ini. Sembahyang bisa kada bahagia, kan aneh jadinya. Bertemu dengan Allah kok bisa kada bahagia? Bisa jadi ada masalah keimanan di dalam dadanya. Masalah iman bagaimana? Bisa jadi dia tidak pernah mengenal Tuhan sebenarnya. Bisa jadi dia tidak pernah mengenal Allah sebagai Tuhan zat wajib wujud yang telah menciptakannya. Mungkin seperti itu, sehingga ruku, sujud, i'tidalnya tidak memberikan bekas kebahagiaan kepada dirinya. Padahal pertemuan yang paling hebat antara hamba dengan Tuhannya, pertemuan antara kita dengan Tuhan sebenarnya adalah di dalam sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ibadah yang paling nikmat di muka bumi ini adalah ibadah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa jadi kita tidak senang ketika kita sujud? Kenapa setelah kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita tidak bahagia? Bisa jadi ada permasalahan tentang etikat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kalau terjadi demikian, wajib kita mindset ulang, kita atur ulang bagaimana bisa kita mampu membahagiakan diri kita ketika saat kita bertemu dengan Allah. Suka atau tidak suka, cari seorang guru agar memperkenalkan kita dengan Allah Azza wa Jalla atau dengan Tuhan kita, supaya kita bisa ma'rifat, dan ketika kita sholat Allahu Akbar, kita bisa memandang mukjizatnya Allah, kita bisa memandang kebahagiaan kita, di mana di situ pertemuan hamba dengan Tuhan. Jadi oleh karena itu, apakah selama ini kita tidak bahagia? Sebenarnya yang paling baik dan paling sempurna ciptaan dari Allah alam semesta adalah kita ini semua. Tidak ada yang tidak sempurna Allah ciptakan. Berbahagialah kalian diciptakan sebagai manusia. Warik itu paling bahagianya. Timbai orang kacang makannya, timbai orang pisang makannya, timbai orang duit bingung yang membelanjakan kemana. Itu warik kok. Kita ditimbai pisang bingung, timbai kacang bingung, bertimbai duit, nah ini pembahagia tak? Karena tahu cara membelanjakan. Bandingkan kita dengan makhluk yang lain, kita bandingkan kita dengan malaikat saja, masih sempurna kita. Apa yang kurang Allah berikan kepada kita? Malaikat Allah berikan akal tapi tidak berikan nafsu. Kemudian Allah ciptakan iblis, diberikan nafsu tapi tidak diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Tapi kita di antara kedua-duanya. Malaikat diberi akal, tidak diberi nafsu. Iblis diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Dan kita diciptakan diberi kedua-duanya agar merasakan bagaimana jadi malaikat dan bagaimana jadi iblis. Jadi kalau kita hendak jadi malaikat iman, hendak jadi iblis pun bisa. Jadi pun hendak jadi malaikat ke masjid, hendak jadi iblis kemana? Mun hendak jadi malaikat ke masjid, mun hendak jadi iblis, tahu kemana lah? Sendirilah jadi iblis lah. Tapi paling tidak kita bisa merasakan sebagai seorang malaikat dan sebagai seorang iblis. Ketika hawa nafsu tidak terkurung lagi, ketika hawa nafsu tidak bisa terbendung lagi, disitulah kira-kira kita menjadi iblis. Tapi ketika kita mampu mengendalikan menahan nafsu adil hawa, kita mampu mengendalikan hawa dan nafsu kita kendalikan sebenar-benar hawa dan nafsu kita, dan kita kembali kepada Allah, disitulah kita menjadi malaikat. Apakah setiap hari kita berubah jadi malaikat atau setiap hari berubah jadi iblis? Itu jawabannya ada pada masing-masing kita.
Cuman yang ulun tekankan pada hari ini adalah kenapa kita ketika disuruh menghibur diri bertemu dengan Allah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, hampir jarang ada yang mau kelima-limanya. Kadang ada maghrib isya aja, subuhnya ada zuhur asar aja, maghrib isya subuh ada. Padahal apa yang kamu cari di muka bumi ini, wahai Nabi Musa, kamu mencari apa di muka bumi ini? Nabi Musa menjawab, aku mencarimu ya Allah. Nabi, kamu siapa? Kamu bukan Nabi, bukan manusia. Kamu mencari apa di muka bumi ini? Kalau mau mencari kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki adalah ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku di muka bumi mau mencari kekayaan, kekayaan yang sebenar-benarnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mau mencari pangkat jabatan dan tahta, pangkat jabatan dan harta ada di Allah sebenarnya. Jikalau kamu cari Allah, maka kamu akan mendapatkan semuanya. Tapi jikalau kamu mencari harta, kamu tidak akan dapat mendapatkan Allah. Nabi-nabi jikalau ditanya, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sebenarnya tujuan kamu di dunia? Mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga setelah Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, dan kemudian Rasulullah SAW menjawab, aku diberikan nasihat oleh malaikat Jibril setelah Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nasihat daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW? Ya Muhammadun, la tu'alliqu qalbaka bidunya fa illam akhluqa laka. Ya Muhammad, jangan kamu gantungkan hatimu dengan dunia, karena dunia diciptakan bukan untukmu. Itu nasihat daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita di sini semua hidup di dunia. Apakah kita merasa dunia ini milik kita? Orang yang tidak beriman, dia kejar dunia seolah-olah hidup selamanya, padahal dunia hanya sementara, dunia hanya titipan, dunia hanya sebatas dia meneguk sampai di leher, kemudian dirasa sampai di tenggorokan, didengar sampai di telinga, dilihat sampai di mata, bila pun masuk ke dalam perut selesai, dan besok masuk ke dalam WC, apa yang akan terjadi? Isinya itulah dunia. La tu'alliqu qalbaka bidunya fa illam akhluqa laka. Jangan engkau gantungkan hatimu kepada dunia, karena dunia diciptakan bukan untukmu. Untuk siapa dunia ini? Dunia ini hanya transisi, perjalanan singkat di mana Allah Azza wa Jalla dengan janji azalnya kepada kita, Abdullah, masuk kamu ke dalam sumsum si Osman, supaya kamu akan masuk pada perjalanan rahim. Di situ kamu akan menerima semua ketentuan dan akan menjadi takdir kehidupan. Maka masuklah Abdullah kepada sumsum seorang laki-laki, turun ke surbi, kemudian memancar dan menjadi taraib masuk alam rahim. Setelah di alam rahim sekian bulan, lalu Allah dengan kun fayakun, jadi maka jadilah, dan keluar kita. Akhirnya kita menjalani seperti ini dengan umur yang sekarang masing-masing kita miliki. Tahukah dengan azal yang kita pegang sekarang, sebelum kita keluar dari alam rahim, sebelum jatuh daripada nur Muhammad atau jatuh pada nur kepada sumsum seorang laki-laki, Allah sudah menetapkan bahwa rizkimu, jodohmu, langkahmu, bahkan sekali lagi umurmu, itu sudah aku tetapkan. Tidak akan ada yang bisa berubah, baik mundur maupun maju. Rizki tidak akan bertambah maupun berkurang, umur tidak akan bertambah maupun berkurang. Termasuk daripada langkah kemana kamu akan berangkat tahun ini, tahun depan, besok, lusa, hari ini di dunia, besok di dalam kubur, langkah kita itu Allah yang sudah atur. Sekarang kalau sedemikian adanya, apa yang kamu cari di dunia ini? Apa yang kamu cari di dunia ini? Makanya malaikat Jibril meneruskan nasihat kepada Rasulullah SAW, waj'al mahabbataka li fa inna musirakum ilayya.
Kalau kamu menemukan cinta selain kepada Allah, ingat bahwa cinta kepada orang yang selain daripada Allah adalah cinta palsu. Jikalau kamu mencintai seseorang, jangan lupa kalau tidak dia yang berpisah dari kamu, kamu yang akan berpisah dengan dia. Dunia itu kan dua sifatnya. Kalau tidak kita yang berpisah dengan dunia, dunia yang akan berpisah dari kita. Ini sudah sifat alam. Kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Kita sering lupa mataul ghurur karena ditipu daya oleh dunia. Kita sering lupa karena lahun mul'ibun, karena diterlenakan oleh dunia. Sehingga kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana, yang hanya sesaat. Seberapa lama sih kenikmatan dunia? Andai kata kita makan yang paling nyaman pada malam hari ini, apa kira-kira yang paling nyaman? Hari ini masakan apa? Masakannya apa? Yuk bepanggang kayo Aisyah. Mun bepanggang kalau Allah ceramah mun Aisyah tenang. Apalagi ayam. Bulikan kita saya. Makanan kah? Ada makanannya kan? Anggap saja kita makan yang paling nyaman. Ikan yang paling nyaman apa buah nih, Deng? Ini ada apel, ada limau, ada salak, ada rambutan, ada anggur, ada pisang. Bu, pilih mana bu, pisang atau anggur? Bu, anggur ke pisang? Anggur ke biji, pisang berapa kulit maksudnya. Andai kata kalau dipilih sekarang ini Kamu Bari memilih yang mana? Yang paling gak awak ngelamak siapa? Ini bisa pemakan orang gak aneh. Ini kata kalau ngelamaknya pemakan biasanya. Kasihan lurah kades kita nanti singgung. Pada lurah tuh kurus dahulu. Wah ini anu bertambah timbangan gitu aja nah. Jadi ikan Bari ini kira-kira milih yang mana? Andai kata kita makan yang paling nyaman, ini kita ada perusahaan itu Bari bujur, ini kasih aku, ini keboko palangkalai kira-kira ini. Limau atau apel? Limau. Itu kasihannya beda kilip-kilip. Tunjuk. Bapak, andai kata kita makan yang hari paling nyaman disambatnya limau, menurut dia paling nyaman. Ketika dimakan ini dunia ini kan dunia ini. Dimakan nyaman tapi sampai di sini yang sudah lu katakan tadi, dimakan sampai di sini aja habis sebijat isuk ikem ke WC, kira-kira apa yang keluar? Itulah dunia sebenarnya, isinya kotoran. Al-Alim Guru Zuhdianur selalu mengatakan, beliau adalah salah satu ulama besar di Banjar yang barusan saja wafat, dunia itu isinya kerusakan. Kalau kita merebut dunia berarti kita merebut kerusakan. Jadi hati-hatilah jangan sampai diterlenakan. Kenapa? Karena akan merusak kita. Ambil secukupnya, jalani dengan baik, kemudian ikhlas di lapang hati. Allah telah menentukan segala-galanya. Apapun itu, jikalau kamu ingin mengatur dunia, tidak akan mampu kamu atur. Allah sudah mengatur hidupmu, Allah mengatur duniamu dengan ketentuan-ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa banyak yang kita bisa miliki, ingat, seberapa banyak yang kita miliki, sebegitu itu pula yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kalau mendengar perkataan ini, seberapa banyak yang kita miliki di dunia, sebegitu pula yang kita pertanggungjawabkan. Kalau umpamanya pian berisi dunia 10, maka 10 yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau pian berisi dunia cuma 5 saja yang dipertanggungjawabkan. Kalau pian berisi dunia 3 itulah yang dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban kelak di akhirat tidaklah mudah. Yang paling gampang adalah mereka yang tidak memiliki dunia apa-apa tetapi menjalani dengan ikhlas dan penuh ketentuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nasihat daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ini sampai setua ini tidak mampu memahami bahwa perjalanan hidup kita, Isra dan Mi'raj kita, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW tujuannya adalah ingin menyampaikan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak laku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Itu sudah firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat. Kenapa kita masih ingin berbelok? Kenapa kita masih ingin miring? Bahkan kita tidak pernah mengindahkan firman Allah Ta'ala tersebut. Kita yang di sini semua akan dituntut oleh Allah untuk mengabdi kepadanya, bukan untuk melalaikannya, bukan untuk melupakannya, apalagi meninggalkannya. Kalau kita tinggalkan Allah, mau kemana kita? Udah kawal lagi kita. Hidup Allah yang mengatur, mati Allah yang mengatur, rezeki Allah yang beri, umur Allah yang tentukan, nafas turun naik Allah yang berikan. Mau kemana kita? Kita perlu Allah. Jadi oleh karena itu perbaikilah etika keimanan kita supaya kita betul-betul dapat bahagia. Jangan selalu galau, jangan selalu merasa sedih. Padahal setiap kali Allah setiap waktu dekat-dekat dan sangatlah dekat. Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Bahkan Allah lebih dekat daripada mata dan hitam dan putihnya matamu. Cuma karena kamu tidak tahu bahwa Allah dekat, sehingga kamu tidak menghiraukan. Kenapa? Ada masalah dengan etika keimanan kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu pada malam hari ini pesan yang kedua untuk pian bertanya. Yuk kita sama-sama cari dan kita gali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seumur hidup sampai detik ini kita tidak pernah merasakan nikmat bahagianya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa meminandui atau mengenal bahwa kita tidak pernah mengenal Allah, bahkan tidak bertemu dengan Allah? Contohnya apabila kita sholat tidak bahagia, itu aja. Apabila sembahyang tidak bahagia, itu aja. Apalagi kita kena imam yang panjang ayatnya, ya sudah. Ini jadi imam aku ampi aku kadang datang ke masjid. Padahal tinggal bertakbir jaga, si Sidin menjadi imam, boleh kamu nak ini. Kamu lujulan Sidin yang panjang berbaca. Maghrib aja sudah hantam Sidin wadduha dengan wasyamsi wadduhaha. Kalau kayak salat duha, jadi pakai Sidin. Maghrib itu jangan wasyamsi wadduhaha atau wadduha jangan sampai pendek kerja. Kuliah kulullah, janganlah. Pasti ketujuh akan sembahyang kuliah kulullah. Isya kuliah kulullah ketujuh lah. Subuh kuliah kulullah ketujuh lah. Coba aja pian. Maghrib isya subuh kuliah kulullah hibak tulanggar. Yang jelas akan ketujuh. Takkan yang panjang makin kada bahagia sih. Apalagi umpamanya daerahnya banyak nyamuk, tatapakan pian batis pada bahagia kan sembahyang aja. Apalagi imamnya penyarikan, makin naik. Imam penyarikan membaca ayat kada guman, tajuk-tajuk jantung jamaah makmum nih. Ditambah lagi umpamanya situasinya panas, kada kipas angin, makin naik, kada betah sama sekali. Tidak, kada bahagia. Tapi konteks yang guru maksudkan ini adalah batin. Ini tadi cuma perkembangannya aja. Jadi kalau umpamanya di Masjid Ansor ini nantinya sudah tuntung, sasalan, cari imam yang betul-betul memahami sunnah Nabi. Jadi imam, jadi khatib, khususnya yang jadi kaum. Siapa kaumnya nih? Beliau. Wah, Bansar, kepala Bansar, ketua Bansar lah, ketua Bansar. Ketua Bansar ini biasa tahan timpas. Jujur kah? Mungkin ada tahan timpas jangan jadi ketua Bansar. Adalah sudah bacaannya tahan timpas. Membalung mubariina. Ketua Bansar harus tahan timpas. Pak Kiainya harus tahan santet. Di masjid itu kayak itu. Ketua Bansarnya harus tahan timpas. Kiainya harus tahan santet. Makmumnya harus tahan lawas imam jadi membaca ayat. Harus tahan. Sudah ada ilmu kalau ketua Bansar menyebalung kubari buyuran. Ini khusus ketua Bansar lah, bukan kan yang mendengar. Bukan kan yang mendengar khusus ketua Bansar nah. Sebab ketua Bansar itu kan artinya kepala preman. Kepala preman dia salah. Maksudnya orang paling harat gitu lah. Kira-kira makanya dipilih gitu lah. Makanya oksigen ganal kalau tuh
Nah ketua Banser aku beri amalan supaya jangan karena diuji bulat rumah ini langsung ditimpa sih, jangan kasihan ketua Banser berusia berdarah masuk rumah sakit pulang sidin kan harus diamalkan sidin 100 hari mungkin diamalkan baru kan harus ditirakatkan. Dengari ketua Banser lah. Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca apabila hendak keluar rumah dibaca wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Umar jangan mencatat, Umar mana Umar jangan mencatat lah, itu jangan mencatat di ketua Banser ya. Nah di ijazahnya langsung wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Nah ini bacaan Ustaz Sendi, jangan amal Ustaz Sendi ini supaya membini dua. Wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Ini amanah Ustaz Sandi supaya berbini dua. Jangan tersinggung bininya, jangan dicatat jadi bininya, bisa tuh bini dua kan. Wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Itu bacaannya. Untuk Ustaz Sahlan, yang lain jangan dengar kasar. Allahumma ini sauti siwatan malihan hasidan kama a'taita lid-daud idhabbat riha wa mawrurul insana wa lamma sam'u qafa. Untuk pian barataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mati. Baca inna lillahi wa inna raji'un itu menambah hasanah batin kita supaya ingat mati, maka bertambah-tambahlah iman dan bertambah-tambahlah pahalanya. Abdalul zikri seabdal zikri salah satunya zikrul maut, ingat akan mati jika kan bertahan jadi kan tapi hendak pulang dunia. Ibu-ibu pengamalannya, nah ini ibu-ibu amalannya dikasihan ibu-ibu tuh nah tangan tadi 3 amalan lah ketua Banser kesalahan ngurus Sendi. Nah ini karena pada dasarnya hidup itu jikalau tidak berpegang teguh kepada Allah maka dia akan bercerai-berai. Ketika bercerai-berai maka akan tersesat. Salah satu cara kita berpegang dengan tali Allah, ayat-ayat Allah harus terus dibaca. Wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Jikalau ada yang mampu menggoyang lauh mahfuz, hanya kau menimpas ketua Banser. Siapa yang kau menggoyang lauh mahfuz lah? Ada kau ketua dewan baru beri amalan dan ketua dewan. Tahunkan aja ketua dewan lah masih sudah tuntung. Kapalang taraya aja. Khusus ibu-ibu, ibu, ini ulun ini mengambil cerita Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kenapa kada pernah dimadu oleh Rasulullah? Tahulah jawabannya. Karena Rasulullah sayang. Kenapa Siti Khadijah itu selalu dicintai oleh Rasulullah suaminya? Karena Siti Khadijah mampu membahagiakan suaminya. Apa amalannya? Amalannya itu kada banyak. Amalannya kada banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau kamu punya suami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan 3 hal. 3 aja, catat ada 3. Pertama, kenyangkan matanya, yang kedua kenyangkan perutnya, yang ketiga kenyangkan farjinya. Nah itu aja. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bu. Kenyangkan matanya, kenyangkan perutnya, kenyangkan farjinya. Kenyangkan matanya, sekira-kira mata laki ini nyaman melihat pian kayak apa kira-kira supaya anyang matanya tenang. Mbak laki ketujuh kelihatan bersolek ya tiap pagi, siang dan malam dan subuh. Bapak bersolek ya. Tapi kalau laki ketujuh melihat pian natural, nang pina bahirang-hirang buret enjing, nang bahirang-hirang buret panci, anu aja, ada apa? Kenyangkan mata laki. Ujian laki aku banyak ketujuh banget melatikan berjilbab model kayak itu. Nah, kenyangkan, pakai seperti yang diinginkan laki. Kenyangkan mata laki. Ini hadis Rasulullah SAW. Ini Siti Khadijah juga menyampaikan. Kenyangkan daripada mata. Kira-kira paham itu lah pula? Paham ya pula? Ini tolong ke kamera. Paham pula? Yang kedua, kenyangkan perut laki. Kasih makanan-makanan yang enak, kasih makanan-makanan yang menjadi kesukaannya. Kira-kira kalau laki itu makan di rumah lebih nyaman, pasti kada mau makan di luar. Kira-kira kayak gitu kan? Lesan apa juga? Aku duduk di warung, amun di rumah lebih nyaman. Bujur kada Ustaz Sandi? Itu bujur, itu logika itu. Kenyangkan perut laki. Kalau laki memang katuju iwak wadi tiap hari iwak wadi, kenapa Pak? Biar pian jadi dah tinggi ya Bapak.
nang kisah di dalam kubur kada hancur tadi, bingung orang amalan apa, sampai ujar orang sudah setahun kada hancur orang, kenapa amalan? Ditakuni keluarga apa amalan jeneng keluarga, kada pernah kami melihat amalan sembahyang kayak orang, sekalinya karena hari-hari makan iwak wadi jadi masin awak, jadi kada hancur. Karena lakinya ketujuh iwak wadi, mau kada mau harus mengenyangkan laki dengan iwak wadi, suka atau kada suka umpati. Dan apabila lakinya suka itu, jadi kalau laki itu secara logika nyaman makan di rumah, pasti kita mau makan di luar. Kalau di rumah pandangannya bagus, pasti tidak mau memandang yang di luar. Dan yang ketiga, dia bukan porno, bukan ceroboh, kenyangkan farjinya laki. Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui dengan pian. Cuman orang bahari punya rahasia supaya mengenyangkan farjinya laki, nyusri ibu laki-laki kada. Jadi pula ada rahasia ramuan jamu orang bahari supaya laki itu kada pindah rasa. Catat pula, catat. Olah jamunya diolah. Mudah-mudahan ibu pahamin, terus bibinian. Karena ujar kita bahwa setiap sesuatu itu ada rahasianya. Nah, salah satu rahasia beginian bahari, kayak seorang bahari, kalau lu sudah tuh hajai bahari, bila mana hendak membuat laki kenyang dari nafsunya, jangan tertinggal jamu ini. Wah, jamu ini kisahnya nih, jamu nih kita. Cagar bawa olah bisa habis daun sirih besok di pasar nih. Catat pula, supaya menjadi ilmu pian, kira-kira pian belum dapat ilmunya ini. Sebab ilmu ini ulun dapat sudah 35 tahun yang silam, bertemu dengan orang di pedalaman. Pertama, 7 pucuk sirih. Catat. Yang kedua, 7 pucuk jambunya, 7 awak kita itu 7 anggota badan. Allah ciptakan 7 alam rahasia di awak kita. Alam insan, alam ajsam, alam nisal, alam arwah, alam wahidiyah, wahdah dan 7. Jadi 7 jua yang harus dikunci di awak wae. Bila pian kau mengunci nang 7 ini, insya Allah laki pian kada babini lagi. Karena sudah dikunci nang 7 ini. 7 anggota badan, 7 alam diciptakan di dalam diri kita, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 pangkat surga, 7 pangkat neraka, dan sekali lagi 7 martabat kepangkatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari mengambil rahasia itulah orang tua bahari mengajarkan lawan bibinian 7 ini, 7 pucuk sirih, 7 pucuk jambu. Sudah catat belum? Laki jangan mencatat, gak sedapa bibinian. Habis 7 pucuk jambu, 7 biji cabai Jawa. Cabai Jawa mana betul? Cabai Jawa. 7 mata janar, 7 mata jahe dipakan. Kemudian 7 sasak pinang anom. Berapa sudah? 6. Terakhir 7 sasak gambir. Oh, dalam ulangi lagi itu sudah, atau maaf kamu sudah. Imbah 7 terkumpul, diulap, dijadikan jamu. Pada waktu meminumnya baca Bismillahirrahmanirrahim dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini headline di sejarah. Ini rahasia orang bahari kisahnya. Supaya dapat mengenyangkan farji laki. Bila mana sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, terkunci seluruh alam di dalam tubuhku, terkunci seluruh pintu-pintu yang ada di dalam diriku, maka, nah kisahnya bahari itu rapat aja, ngarang terkunci. Laki ini kenapa kami minum ini? Jangan minum ini. Tapi kesan gini bisa. Lakian yang bina-bina lah, dasar kenapa kami bujur. Aku pernah mengal, cuman ini orang tua mengal. Amun lakian kan kadang api ngalih jamunya kan madu, hintalo, apalagi nyaku kada anu kan, kada bisa mengamalkan madu itu apa anu sendi. Nah, supaya Ustaz sendi madu, hintalo apalagi kada tahu am. Nah, itu untuk ibu-ibu. Jadi hari ini bulik ada ilmu yang dibawa.
Jadi hari inilah bapak-bapak ada ilmu yang dua. Untuk semuanya perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sehebat daripada amaliyah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jikalau dia tidak senang membaca salawat, berarti ada masalah dalam diri kita. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi sekali lagi, cari sebenar-benar Allah Tuhan kita agar kita bahagia. Ada orang mengatakan ihsan sebelum Rasulullah SAW dimi'rajkan, dada beliau diisi dengan iman, Islam dan ihsan. Sebelum dimi'rajkan, Nabi kita Muhammad diisi dengan ilmu, iman dan ihsan. Artinya bahwa setiap orang yang hidup, termasuk kita semua yang hadir di sini, harus mempunyai bekal. Salah satu kalimat namanya iman, Islam dan ihsan, atau tambah dengan ilmu. Di situ ada yang disebut dengan ihsan. Ini perlu ulun sampaikan bahwa banyak sekali orang memahami kalimat ihsan ini dengan fatal pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW membawa ihsan bertemu dengan Allah, langsung melihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun silang pendapat ulama bahwa Rasulullah SAW melihat dengan mata kepala beliau sendiri, ada yang mengatakan Rasulullah melihat dengan ainul batinnya. Tapi bagi kita semua tetap i'tikad yakin bahwa Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bermodalkan ihsan di hati kita? Apa makna ihsan? Makna ihsan itu kan biasa diartikan di dalam tauhid dasar adalah sembahlah Allah sebagai Tuhan kamu dan sujudlah kepada Allah sebagai Tuhan kamu. Jikalau kamu tidak bisa melihat Allah, Allah akan melihat kamu. Jikalau kamu juga masih belum merasakan Allah, coba kamu ihsankan seolah-olah Allah melihat kamu. Seolah-olah. Kenapa ulun harus bahas ini sedikit? Khawatirnya kita yang hadir di sini tidak paham. Ketika sampean-sampean semua pada waktu sujud kepada Allah menggunakan seperti itu, berbahaya. Seolah-olah melihat Allah dengan sebenar-benarnya melihat Allah beda. Atau bahasanya seolah-olah merasakan Allah atau sebenar-benarnya merasakan Allah. Rasulullah di Mustawan langsung bertemu. Kalau kita mi'raj bisa jadi tidak bertemu karena kita belum mampu memahami i'tikad Allah itu siapa Tuhan kita sebenarnya. Tetapi sering kita pakai bahwa seolah-olah Allah melihat kamu. Ini aja sudah, yang penting Tuhan melihat kita, habis perkara. Jangan seperti itu. Apalagi pikiran, oh yang penting sembahyang, urusan diterima atau kada itu urusan Tuhan. Jangan seperti itu. Semua ibadah, semua pekerjaan kita itu nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dinisbahkan kepada Allah, kalau tidak dirujukkan kepada Allah, kalau tidak diserahkan kepada Allah, niscaya seluruh amal ibadah dan perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sujud saja mengatakan seolah-olah bertemu dengan Allah, maka di dalam hukum tauhid itu sama dengan khayal namanya. Ketika kamu menghayal Allah sebagai Tuhan kamu dengan pandangan khayalan kamu seolah-olah tadi, maka mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah bersalahan dengan bahar itu akan berubah menjadi Allah bersamaan dengan segala yang bahar. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah tidak sama dengan apa yang kamu pikirkan. Tidak bisa dilukiskan, tidak bisa digambarkan, apalagi kalian hayal-hayal. Apalagi kalau umpamanya dibayang-bayangkan. Berarti kalau Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, jangankan kamu membentukkannya, menghayalkannya saja tidak bisa. Terus bagaimana? Suka atau tidak suka Allah sampaikan, cari seorang syekh, cari seorang guru agar mi'raj kita, agar sholat kita mampu menembus dimensi tersebut, sehingga kita mampu memaknai Allah sebagai Tuhan zat wajibul wujud yang bisa kita sembah. Jadi bukan hanya di sini Allah, di sini kita, lalu kita katakan, oh seolah-olah aku melihat Allah. Kalau demikian adanya, tidak ada bedanya rakyat Fir'aun menyembah Fir'aun. Agak keras
sedikit tolong menyampaikan demi menyelamatkan etika kalian. Apalagi umpamanya kalau sudah terbiasa melihat tulisan Allah itu Tuhan, nukar di pasar, lalu tulisan Allah di pasar kan banyak. Kalau tulisan Allah tukar di pasar, Anda kayak di muka rumah, Anda di muka rumah, Anda dalam rumah, pasrahkan sujud, Anda lalu kita menyembah Allahu Akbar, itu sama dengan menyembah berhala. Kenapa? Yang kamu sembah itu adalah nama, atau yang kamu sembah itu kayu, yang kamu sembah itu lukisan. Loh, kenapa demikian? Sedikit mengatakan bahwa Allah adalah salah satu nama daripada Tuhan. Tapi nama Tuhan bukan hanya Allah. Ada Rahman, ada Rahim, ada Malik, ada Kudus, ada Salam, dan seterusnya sampai dengan As-Sabur. Bahkan dalam Al-Quran 99 tidak cukup untuk merepresentasikan nama Allah. Seluruh alam semesta itu diambil dari nama-nama Allah. Jadi sekali lagi Bapak anggota Dewan, bahwa Allah itu hanya salah satu dari nama Tuhan. Dan yang kita sembah bukan Allahnya, tapi yang kita sembah 5 waktu sehari adalah Tuhan Zat Wajibal Wujud. Itu yang kita sembah. Kalau sedemikian adanya, maka benarlah kita. Bisa jadi kalau kita paham di situ, ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, karena kita paham yang kita sembah Tuhan Zat Wajibal Wujud, maka kebahagiaannya akan terburai dari batin kita. Sehingga setelah salam bersinar-sinar wajahnya, karena bertemu dengan Tuhannya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Allah di Mustawa Nasr. Terakhir yang sampaikan pada pian beratan yang hadir di sini. Ini terakhir karena sudah jam 11. Maklum aja, dan rumah belum makan. Maklum benar-benar. Jangan khawatir, Cuma sekali aja, saat ini terakhir. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang dapat pian sampaikan dari peristiwa Isra Mi'raj yang pian jalani? Artinya apa yang pian bisa berikan langsung kepada kami selain sholat yang pian bawa sebagai hadiah, sebagai pembanggaan hati. Karena kan daripada Rasulullah di Isra dan di Mi'raj kan karena ingin membahagiakan Rasulullah, maka sahabat menjawab, bagaimana caranya selain sholat dapat membahagiakan diri kita ya Rasulullah. Jadi hadiah apa selain daripada sholat yang dibawa oleh piannya Rasulullah? Kami semuanya sodakta, kami semuanya percaya apa yang pian sampaikan. Meskipun banyak yang tidak percaya, tapi kami percaya, kata sahabat, khususnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan di luar dari waktu-waktu itu, bahwa sesungguhnya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali, sekali lagi, kecuali bertemu dengan sebenar-benar Tuhan. Selama ini kita mengatakan, aku kenal dengan Allah, aku kenal dengan Tuhan. Tetapi kadang ucapan kita dengan kenyataan batin kita itu tidak sama. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, aku dititipkan wasiat oleh Jibril, wajtalhid min talabil jannah. Kalau kamu bersungguh-sungguh ingin bertemu dengan Allah, kejar itu surga. Wajtahid min talabil jannah. Karena sebenar-benarnya pertemuan surga yang sebenarnya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga hanya sarana untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan sebenarnya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mantiknya, jikalau kamu ingin cepat bahagia, jangan menunggu kamu masuk surga. Tuntut Allah pada masa di dunia, cari Allah semasa kamu hidup di dunia, supaya hari-harimu mendapatkan kebahagiaan. Wajtahid, bersungguh-sungguh kamu kejar Tuhan. Dalam Quran dikatakan, siapa yang bersungguh-sungguh mencari Tuhannya, maka Allah akan tetapkan jalan kehidupannya, di mana setiap harinya selalu dia memikirkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, dan akan mencari kebenaran Allah Ta'ala. Pertanyaannya kepada kita yang hadir di sini semua, ibu dan bapak, sudahkah batin kita, pikiran kita setiap hari tertuju untuk mencari Allah, Tuhan Zat Wajibal Wujud, atau Tuhan kita sebenarnya? Kalau sampai sekarang kita tidak pernah menemukan Tuhan kita sebenarnya, maka sujud i'tidal kita tidak jauh beda seperti orang yang menyembah selain Tuhan Allah Azza wa Jalla.
Jadi oleh karena itu ini keras. Apa bedanya dengan orang yang sekarang menyembah patung di luar sana? Apa bedanya dengan orang yang sedang menyembah berhala di luar sana, menyembah pohon di luar sana, menyembah matahari di luar sana? Sedangkan kita masuk musola, menyembah yang kita sembah adalah dinding. Tidak ada bedanya. Wajtahid, maka bersungguh-sungguh cari Tuhan. Jikalau kamu tidak menemukan Tuhanmu di dunia, maka menyesal kamu di akhirat, tidak akan bertemu dengan Tuhan. Tapi jikalau kamu telah bertemu Tuhanmu di dunia, maka kelak di akhirat Allah akan menjumpai. Sama dengan jikalau di dunia kamu belum, bahkan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka di akhirat kelak jangan harap bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini kata Syekhuna, guru sekumpul. Ikamnanglah apabila di dunia ada bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan mimpi. Di akhirat jangan harap bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah kadang mau menemukan. Berat itu. Jikalau tidak bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW di akhirat, siapa yang kita harapkan memberi syafaat kepada kita? Pernah Allah sampaikan pada waktu di Langgar bahwa jikalau kita mengandalkan amalan ibadah kita di dunia, sungguh sangat kecil kemungkinan kita dapat masuk ke dalam surga. Kecil kemungkinan kita dapat masuk surga. Salah satu harapan besar yang mampu membawa kita kepada surga Allah, salah satunya adalah syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan jemu-jemu, jangan uyuh-uyuh, jangan lelah-lelah berdoa kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah selama hidup, baik dalam keadaan tidur maupun keadaan terjaga. Seandainya kita kasyaf pada malam hari ini, pada saat dibaca Maulid Al-Habsyi tadi, ada rawi di dalam walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam, bait yang terakhir, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Seandainya kita dibuka oleh Allah Ta'ala hijab, sekali lagi, seandainya Allah Ta'ala buka hijab hati kita, niscaya kita melihat kehadiran Rasulullah SAW. Tapi karena mungkin dada kita, mata kita, telinga kita, badan kita masih banyak dosa yang belum kita taubati, sehingga tertutup, sehingga tidak bisa melihat Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Jadi pada saat dibacakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, khidmatlah di sana, karena di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir untuk menjawab salam-salam kita yang membacakan Maulid Al-Habsyi. Jikalau kita tidak kenal dengan Tuhan kita di dunia, jangan harap di akhirat kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Jikalau kita tidak bertemu dengan Tuhan kita di akhirat, siapa yang kita tuju sebenarnya? Ujung-ujungnya, na'udzubillahi min dzalik, yang kita dapati adalah neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai semua yang kita lakukan dan senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Semoga Allah tetapkan iman kita, senantiasa kita melakukan kebaikan dan mengabulkan hajat-hajat kita dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama Rasul baginda Nabi Muhammad SAW dalam surga. Dan semoga Rasulullah SAW ridha kepada kita semua dan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Apa yang disampaikan ini mudah-mudahan menjadi berkah dan kebaikan bagi kita semua. Jika ada salah hilaf, kurang lebih belum mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.